Shalom rekan-rekan Gerakan Pemuda. Bertemu kembali dalam SPP On The Weekend 25 Mei 2024. Bersama saya Marcel Gusmol, Ketua Gerakan Pemuda GPIB Emmanuel Tarakan. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu sehingga kami anak-anak-Mu dapat bertemu dan berkumpul kembali di sini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau menyertai kami dari awal pertengahan akhirnya sehingga kami dapat membaca dan mendengarkan serta merenungi kebenaran firman ini sehingga dapat menjadi pedoman bagi kehidupan hari lepas hari kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Baik, renungan kali ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-30 hingga yang ke-35 yang menyatakan, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacakan itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Kita masuk dalam renungan kali ini berjudul Kala Kita Diutus untuk Membimbing. Di sini kita tidak pernah paham kapan waktu Tuhan mengutus kita untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu sampai dengan kita mengalaminya dan kemudian menemukan sesuatu di dalamnya. Di sini Filipus diminta oleh malaikat Tuhan untuk pergi ke daerah selatan, yaitu Ethiopia, dan setibanya di sana Roh Kudus memintanya untuk mendekati kereta yang ditumpangi oleh seorang sida-sida Ethiopia yang sedang membaca kitab Yesaya. Apa yang menarik? Lihat, jika kita membaca Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-26 hingga ke-35, maka kita tidak menemukan Filipus menolak untuk pergi. Tapi di sini Filipus juga tidak keberatan dan tidak membuat berbagai alasan untuk menolak pergi, bahkan tidak bertanya, "Mengapa saya yang harus pergi? Mengapa bukan Petrus atau yang lainnya?" Di sini tidak ada keraguan atau ragu atau rasa takut sekalipun di diri Filipus untuk pergi. Dan satu kata buat Filipus adalah ketaatan. Nah, ketaatan dalam konteks ini adalah menjalankan ajaran dan norma keyakinannya terhadap Yesus Kristus dalam komitmen yang kuat secara konsisten. Sobat Buddha, kita masih senantiasa dalam tahap bergumul dan terus belajar untuk seperti Filipus, yaitu mentaati kebenaran firman Tuhan. Mentalitas berpikir kita selalu terlebih dahulu mengedepankan apa yang akan terjadi dan apa akibatnya, sehingga hal ini harus kita hilangkan atau kita buang dari kehidupan kita, sehingga kita harus tetap taat dan tidak perlu ragu dalam menjalankan sesuatu. Dan ketahuilah bahwa Roh Kudus selalu mengutus kita dengan tujuan dan waktu yang tepat. Kita tidak pernah keliru. Jadi saat Roh Kudus mengutus kita, maka kita pergi saja dahulu. Jangan takut dan jangan ragu, karena Tuhan pasti ada selalu mendampingi kita. Jadi, saat Roh Kudus mengutus kita, maka pergi saja dahulu. Untuk detail apa yang kita harus lakukan akan kita ketahui jika waktunya sudah tiba atau waktu yang Tuhan telah berikan.
Jadi yang pasti kita diutus untuk membimbing seseorang mengenal Kristus. Wow, ini berat nih. Jadi bagaimana caranya? Jadi kita udah mendengarkan sebelumnya, itu pergi saja dahulu, lakukan aja tanpa rasa khawatir atau bimbang dalam menghadapi sesuatu yang kita jalani. Jadi Roh Kudus akan membantu kita di dalamnya. Dan pesan untuk renungan kali ini adalah kita diutus Allah untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Baik itu dalam pelayanan, baik dalam itu setiap kegiatan atau pekerjaan studi kita harus selalu menjadi berkat bagi orang banyak. Dan agar kita pemuda-pemudi ini dapat bisa bertumbuh dan berkembang di dalam Kristus. Dan juga saya harap kita semua harus menggunakan masa muda kita dengan baik, tulus, dan penuh tanggung jawab dalam kehidupan kita ini. Dan selalu libatkan Tuhan dalam setiap rencana kita agar Tuhan memberkati langkah kita selanjutnya. Tetap rendahkan hati kita, namun tinggikan harapan dan doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian renungan kali ini. Sebelum kita mengakhiri renungan kali ini, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu telah membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan dengar dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami hari lepas hari, baik dalam kegiatan kami, dalam pekerjaan kami, studi kami, maupun aktivitas-aktivitas kami yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau berkati selalu dalam kebenaran firman ini, sehingga kami menjadi berkat bagi orang banyak Tuhan. Dan Engkau selalu membimbing kami ya Tuhan setiap saatnya Tuhan, sehingga kami dapat sehat selalu untuk menjalankan segala aktivitas ini seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Baik rekan-rekan gerakan pemuda, demikian SBP on the weekend kali ini. Sampai jumpa di SBP on the weekend minggu depan. Bye-bye. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!